Ya, jadi nama-nama Karsidik itu dulunya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ya Karsidik. Ya Hayu ya Qayyum jadinya ya kayuku ya kayumu. Bismillah wala haula wala quwata jadinya semelah wala kuwato. Nah, gitu di sini. Gitu. Orang nggak tahu ngapain sih nyalakan gamelan pas sekaten ya karena nggak tahu. Kalau tahu ini gamelan dinyalakan karena Maulid Nabi. Berarti ini semua dibunyikan, tabuh kendang tandanya ditabuh, gongnya ditabuh juga, gamelannya dipukul ini. Ini semuanya dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Tapi kata-kata sudah habis untuk memuji Kanjeng Nabi. Hanya tersisa nada-nada dan irama. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Nah ini menceritakan proses ihtazal arsyu taraban wastighfara. Laut gemuruh yang ada di langit. Maka sebutannya itu naga wilogo, naga ya, gemerincing kulit naga yang bergemerincing kerincing saking gembiranya menyambut kelahiran Nabi. Baik, waktu itu saya diminta Pak Edi untuk bicara tentang Maulid ini, tapi dari perspektif yang apa gitu, yang paling tidak jarang atau mungkin nggak pernah dilihat orang gitu ya. Akhirnya, memang saya sudah berapa kali Maulid ini menyampaikan materi ini, tetapi tidak terlalu banyak subjeknya karena biasa di kalangan masjid Pak Edi. Jadi kalau di kafe ya ini berarti mumpung ketemu sama mahasiswa yang rata-rata berpikirnya masih pakai otak kan gitu kan. Jadi saya sampaikan cukup banyak ini materinya, nanti kita sama-sama berpikir ya. Ya, baik. Sebenarnya materi ini merupakan satu kesadaran saya ketika mengikuti rangkaian maulid di Yogyakarta, tetapi tidak hanya dalam maulid dalam arti maulidan seperti umumnya para santri-santri atau masyarakat umum maulidan gitu. Jadi saya melihat misalnya di sekaten dan di macam-macamnya, nanti kita bahas di sini, kita akan melihat ternyata upacara penghormatan dan pemuliaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di sini itu mewujud menjadi kebudayaan. Jadi tidak hanya sekedar upacara sehari-hari atau kumpul selapanan atau kumpul membaca kitab Maulid, tetapi mewujud menjadi kebudayaan. Jadi makanya saya beri waktu Pak Edi minta judul itu, saya kasih judul ini ya. Kita lihat bagaimana nanti pemuliaan terhadap Kanjeng Nabi ini di Jawa itu diwujudkan menjadi budaya material. Budaya material itu maksudnya produk atau yang diciptakan manusia, ya apa saja yang diciptakan manusia berupa benda-benda material, ya berupa materialnya nanti kita lihat. Benda material itu apa definisinya? Definisinya adalah sensible object. Jadi yang bisa dirasakan, disentuh, diraba, dilihat dengan panca indera. Itu berarti budaya material. Ya gitu. Ini definisi di dalam kajian antropologi begitu ya. Mungkin nanti kita akan melihat bagaimana nanti Kanjeng Nabi di Jawa dimuliakan dalam bentuk budaya material itu. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu Kanjeng Nabi apa disebutnya di sini gitu ya. Nah itu ini nanti saya jelaskan di bawah ya, ini ada nanti. Di Jawa Kanjeng Nabi itu kalau disebut namanya itu saru. Nyebut nama Muhammad itu saru kalau di sini. Maka di sini tuh kalau disebut Kanjeng Nabi itu sudah cukup kanjeng. Jadi kalau disebut Kanjeng Nabi itu sudah pasti merujuk kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menyebut Muhammad itu nggak pas, orailok ya kira-kira gitu ya kalau menyebut. Tapi kalau disebut Kanjeng Nabi itu pasti orang tahu bahwa yang dimaksud itu adalah sosok yang bernama Nabi Muhammad itu gitu ya. Nah ini pemuliaan orang Jawa begitu terhadap Kanjeng Nabi, nggak sebut namanya tapi sebut derajatnya. Ya, derajatnya yang disebut apa? Kanjeng ingkang jumeneng atau sosok yang paling tinggi derajatnya. Nanti berbeda kalau disebut Kanjeng Sultan, apalagi Kanjeng Mami kayak di sinetron-sinetron itu ya gitu. Itu beda lagi sebutannya kalau disandingkan dengan sosok
yang bukan Rasulullah, bukan utusan Allah itu berbeda. Nah karena itu sebutan kanjeng itu kira-kira kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab itu nanti kita akan ketemu dengan itu istilah a'lal maratib. Itu seperti bahasa di Maulid Tiba ya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmutu wa la yujawib. Nah, baru arfa'uhu ila a'lal maratib. Jadi a'lal maratib itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu kanjeng. Kanjeng ingkang jumeneng. Atau dalam bahasa yang lain nanti disebut dengan sahibul maqamil a'la. Ya. Jadi sahibul maqamil a'la itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pemuliaan di Jawa itu nanti setara atau sebanding atau sama dengan makna kanjeng. Ya. Maka disebut dengan kanjeng Nabi itu cukup disebut kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sudah menunjukkan derajatnya. Karena tidak ada yang lain selain bahwa sosok yang disebut kanjeng itu adalah Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, tapi ada juga orang yang nggak mau nyebut pakai istilah derajat ini, hanya langsung nyebut Muhammad, itu juga nggak apa-apa karena mungkin biasa seperti itu gitu. Tapi kalaupun memang mau nyebut Muhammad tok ya seharusnya kalau manggil gurunya atau manggil pimpinannya ya panggil namanya juga kan gitu kan. Misalnya Pak Edi misalnya gelarnya profesor gitu ya, profesor doktor. Nah nanti kalau manggil kepada yang kami hormati Edi Mulyono, nah itu kan nggak enak ya gitu ya. Ya tapi kalau kepada yang kami hormati Bapak Profesor Doktor Haji Edi Mulyono, SPD, MPD, MKS, KNTL, nah itu kayak Kang Din tuh loh. Kalau ngirim paket hati-hati ya sama Kang Din. Kalau pesan sarung hati-hati sama Kang Din. Nanti gelarnya bisa banyak tuh ujung. Pak Posnya aja bingung sampai masuk kumparan itu loh beritanya itu. Nah itu menyebut kanjeng Nabi itu kalau hanya namanya maka harus orang lain juga harus sama derajatnya karena Nabi itu di atas. Jadi kalau kita nanti di TPA atau di madrasah atau di langgar itu biasanya diajarkan kalau nyebut kanjeng Nabi itu dengan istilah Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu ya kira-kira itu udah setara di atasnya profesor, doktor, haji, ya itu gitulah kira-kira. Ya begitu kira-kira pemuliaannya. Nah, di Jawa nanti kita akan ketemu dengan upacara sekaten ini ya. Nih sekaten. Siapa yang belum ke sekaten? Tunjuk tangannya. Belum semua ya. Oh ya kasihan. Ya sekaten ini ya disebut sekaten itu kalau versi umumnya nanti memang dari kata-kata syahadatain. Tetapi kalau dianalisis pakai analisis fonologi linguistik, analisis bahasa, syahadatain itu kalau jadinya sekaten itu enggak pas karena orang Jawa kalau kalau hurufnya hak kecil itu jadi ka wajar seperti Nabi namanya Ishaq akhirnya diucapkan orang Jawa menjadi iska karena hak kecil tapi kalau syahadatain itu H besar sehingga kalau diucapkan menjadi ka itu enggak masuk secara teori linguistiknya gitu ya. Jadi syahadatain jadi sekaten itu enggak masuk secara teori linguistik gitu ya. Orang Jawa kan begitu, kalau Ishak jadi Iska. Nah, gitu. Abu Bakar As-Siddiq di sini diucapkan jadi Karsidik. Nah, itu. Umar bin Khattab kalau di sini jadinya Markotob. Nah, itu. Iya. Ya, jadi nama-nama Karsidik itu dulunya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ya Karsidik. Ya Hayu, ya Qayyum jadinya ya kayuku, ya kayumu. Bismillah wala haula wala quwata jadinya semelah wala quwata. Nah, gitu di sini gitu. Oh enggak fasih Pak, iya memang enggak fasih. Tapi sekali sembur, wah, langsung sugih kan gitu kan. Langsung sugih gitu. Nah ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sekaten itu nanti ada pembunyian gamelan atau keluarnya gamelan itu pada dimulai biasanya mulai hari ke-7 bulan Maulid kalau enggak salah itu namanya Miyos Gongso. Jadi gamelannya keluar dari keraton. Gamelannya ada 2, Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur
madu. Itu ditabuh selama acara sekaten. Gamelan ini tidak dikeluarkan kecuali dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sekaten. Sekaten ini tidak diadakan kecuali dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Sehingga kalau panjenengan semua tindak ke sekaten, datang ke sekaten, niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli baju, ya beli baju niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli apa saja, beli pulsa, beli kuota, datang ke sekaten. Beli barang-barang apapun, datang ke sekaten, itu niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gamelan ini nanti ada maknanya sih. Ini Nogowilogo sama Guntur Madu ada maknanya, tapi nanti aja ya. Ini keterangannya saya nemukan dari Babat Cirebon, ya. Diceritakan sudah ada sekaten pada waktu ke zaman Kesultanan Demak. Jadi kira-kira sudah 600-an tahun ya diadakan sekaten itu sampai hari ini. Nah ini cara mukulnya juga seperti ini. Kalau gamelan biasa mukulnya enggak sampai setinggi ini, hanya gini-gini aja. Kayak Cak Nun itu loh, kayak Kanjeng kan gini-gini aja ya. Nah tapi kalau gamelan sekaten mukulnya harus gini. Karena gamelannya aja sebesar itu. Perangkat gamelan saronnya aja sebesar itu. Makanya mukulnya gitu kayak pandai besi menutuk-nutuk calon pisau atau golok yang dia buat. Kenapa kok gamelan ditabuh ketika Maulid Nabi? Kenapa? Nah, ini di Jawa mengungkapkan cinta kepada Kanjeng Nabi itu tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi diungkapkan dengan irama dan nada-nada. Nah, jadi orang nggak tahu ngapain sih nyalakan gamelan pas sekaten ya karena nggak tahu. Kalau tahu ini gamelan dinyalakan karena Maulid Nabi. Berarti ini semua dibunyikan, tabuh kendang tandanya ditabuh, gongnya ditabuh juga, gamelannya dipukul ini. Ini semuanya dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi kata-kata sudah habis untuk memuji Kanjeng Nabi, hanya tersisa nada-nada dan irama. Roma Irama kalah. Gitu. Iya. Roma Irama kan nyanyi itu loh. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita bergelora. Ini baru saat tersentuh cinta. Itu. Ini menceritakan bahwa rasa cinta itu membuat perasaan dan imajinasi menjadi taman penuh bunga. Tapi itu kan lagu tahun 80-90-an masih banyak taman-taman ya. Kalau sekarang taman-taman sudah jadi apartemen, jadi hotel, jadi Rhoma Irama nggak nyiptain lagu kayak gitu lagi kan gitu ya. Karena inspirasi cintanya sudah habis. Nah itu ya kira-kira sekaten itu ini jadi diungkapkannya dengan nada-nada. Ini menceritakan ini. Nogowilogo dan Guntur Madu ini nanti mungkin banyak tafsir yang saya dapatkan. Tetapi saya mendapat penemuan di lapangan dari para sesepuh nanti ceritanya begini. Nogowilogo dan Guntur Madu ini menceritakan peristiwa ketika proses kelahiran dan dinaikkannya Nabi menjadi Rasul. Ya. Kalau di dalam Maulid di bait itu kan ada fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Nah ini menceritakan proses ihtazal arsyu taraban wastibsyara, laut gemuruh yang ada di langit, maka sebutannya itu Nogowilogo, naga ya, gemerincing kulit naga yang bergemerincing saking gembiranya menyambut kelahiran Nabi itu. Ini gamelan ini. Makanya saya kalau ke sekaten itu paling tidak satu hari saya ajak anak saya ke sana sama istri saya sana. Ayo kita ke sekaten, ngapain? Makan nasi gurih. Nah itu. Nasi gurih sekarang harganya 10.000 di situ di sekaten itu. Udah, saya ajak anak masuk ke dengarkan, ngapain ya, duduk aja, didengarkan aja itu. Ya bagi anak-anak nggak paham, tapi bagi saya nggak penting paham apa nggak paham, pokoknya rasa cintanya masuk dulu, kan gitu. Nggak masalah nggak paham, orang ngerti Pak. Lah kita mendengarkan nada kan nggak ngerti, ini apa maksudnya nada E, kenapa kok nada E itu nadanya sama kayak nada E mayor dan minor gitu kan. Kita kan nggak ngerti nada-nada itu, tapi bagi saya dengarkan aja irama-irama itu.
Suatu ketika engkau akan disapa oleh irama yang dulu pernah engkau dengarkan ketika bapakmu mengajakmu menarik tanganmu untuk mendengarkan riwayat Nabi yang diungkapkan dalam melodi dan irama. Nah, ini kira-kira begitu gambarannya gitu ya. Maka itu ini menunjukkan rasa puji-pujian kepada Kanjeng Nabi tapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Jadi jangan sepele sama orang Jawa, jangan dikira orang Jawa itu enggak cinta kepada Kanjeng Nabi. Salah. Gitu. Wah, orang Jawa itu terpengaruh dari mistik-mistik Hindu Buddha. Wah, mesti orang tahun yang sekaten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, oke, baik. Nah, ini dia. Kemudian yang Kiai Guntur Madu, ya, Kiai Nogowilogo itu ditempatkan di Pagongan Lor. Jadi Masjid Kauman itu di utaranya itu nanti ada ruangan. Nah, Kiai Nogowilogo tempatnya di situ. Dan Kiai Guntur Madu tempatnya yang di sebelah selatan. Ganti-gantian setiap 30 menit. Nanti Nogowilogo dinyalakan setelah selesai bunyi, berhenti gantian yang Guntur Madu. Kalau Nogowilogo tadi gemerincing kulit naga seperti menyambut kelahiran Nabi. Kalau Guntur Madu itu artinya seperti bunyi ngongeng-ngongeng lebah. Karena apa? Karena menyambut proses turunnya wahyu. Dalam riwayat-riwayat sejarah bahwa ketika turunnya wahyu itu kan Kanjeng Nabi mendengarkan gemuruh-gemuruh. Seperti bunyi tawon yang saling mengawum, yang ngengong-ngengong menjelang turunnya wahyu pertama. Ya. Di Jawa begitu, ya. Pemuliaan terhadap Kanjeng Nabi. Ya. Maka sekali lagi jangan sepelekan kecintaan orang-orang di sini terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka semuanya mencintai Kanjeng Nabi tetapi mereka tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. Nah, itu. Kalau maulid kan kata-kata ya, rokola dan terbangan mau enggak masalah, baik, bagus gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kelihatan ya ini, endok abang ini. Kalau kan panjenengan ke sekaten ini mesti nemukan kayak gini nih. Endok abang, satu lagi ya yang mungkin terang fotonya. Ini, kelihatan ya? Kelihatan nggih? Nah, endok abang ini tidak dikeluarkan dan tidak dijual kecuali waktu mau ke sekaten. Itu nanti yang jualan simbah-simbah dari Imogiri. Ini harganya satu ini cuma 5.000. Kalau kita tawar 5.002 itu kadang-kadang dikasih. Kok yo tego gitu yo ngenyang nih. Kayak kucing mau kawin kan gitu kan. Kucing mau kawin itu kan nyang-nyangan kan. Mangewu kan gitu kan. 4.000 gitu. Oh, no, mangewu gitu. Akhirnya ya jadi kawin kan gitu kan. Aku pendak bengi ya ning omahku ya kucing kaya ngono iki. Wah, akhirnya saya mikir iki lagi nyang-nyangan apa-apa ya kan itu. Lagi tawar-menawar harga yang pas berapa kan gitu kan. Nah. Ya, ini guyon ya. Baik. Ini endok abang ini dikeluarkan hanya dalam rangka sekaten. Jadi kalau enggak ada sekaten, ini endok abangnya enggak keluar. Dan bentuknya mesti kayak gini. Mesti ini gitu. Ini apa sih sebenarnya ini? Nah. Baik, kita dari yang pertama ini. Dari sini aja ya. Ini bercerita tentang 3 dunia. Mungkin saya pernah menyampaikan bahwa di Jawa itu dunia atau jagat raya itu dikonsepsikan dalam 3 tingkat. Yaitu jagat ageng, jagat madya, sama jagat alit. Jagat bawah kecil, jagat tengah, dan jagat ageng atau dunia yang besar tinggi. Ini tingkat pertama ini yang paling atas, ini jagat atas atau jagat ageng. Ya. Ini adalah jagat atau dunianya para arwah dan para malaikat yang ada di sini. Ini kalau dalam cerita Isra Mi'raj nanti seperti para nabi, para arwah dan para malaikat itu ditemui oleh Kanjeng Nabi ketika proses Isra Mi'raj. Ini orang Jawa mengkonsepsikan jagat atas itu sebagai jagatnya para malaikat, para ruh dan para nabi. Ya. Makanya ini nanti ada bulat-bulatnya ini. Nah, ini pembatasnya ini loh, bulat-bulat ini. Ini pembatasnya. Ini saya waktu melihat bulat-bulat ini itu kayak melihat Dragon Ball itu. Kalau sudah mati kan ada bulat-bulatnya kan di atas itu. Yang generasi 2000 nggak tahu ini kayaknya.
Saya sudah khatam 42 juz itu, Dragon Ball itu. Silsilahnya Son Goku hafal saya itu. Nasabnya itu. Yang jelas bukan dari Yaman kan gitu. Oke, baik. Nah, ini yang tengah ini yang warna merah, ini jagat madya. Kalau yang atas tadi adalah jagatnya para malaikat, para ruh dan para nabi. Yang ini jagat madya atau jagatnya manusia, jagat kita ini. Jagat kita. Ya. Oke, sekarang yang bawah ini, bunga-bunga kembang-kembang yang di bawah ini melambangkan jagat bawah atau jagat alit, jagat kecil, dunia di bawah manusia atau dunia di balik manusia, yaitu dunia para jin, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Itu makanya tadi saya tawasul kan semuanya kita kirimi. Itu tadi saya mengirimi jagat atas, ya, jagat manusia, para wali, guru-guru kita, orang tua kita, kemudian tadi ada Gunung Merapi, Laut Selatan, sungai-sungai, kali-kali, bulan, bintang, matahari, termasuk hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua kita kirimkan. Karena apa? Karena nanti di Jawa konsepsi tentang jagat dunia ini itu memang ada 3 tingkat. Jadi kalau pemahaman di Jawa, rohmatan lil alamin itu artinya 3 jagat. 3 jagat tadi. Jadi alamin seluruh alam, ya itu makna umum. Tapi kalau di Jawa nanti seluruh alam itu maksudnya yang meliputi 3 jagat. Yaitu jagat para arwah, para nabi, para malaikat, jagatnya manusia, dan jagat bawahnya para jin, makhluk-makhluk halus, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya adalah jagat yang ketiga. Itu kalau dalam istilah kuno nanti disebut dengan istilah Tribuana atau Triloka, ya gitu ya. Nah, lalu ini sunduannya, ini sunduan atau tusukannya ini adalah dari bambu. Tidak boleh kalau tidak selain bambu. Ya. Itu apa maksudnya? Sunduannya ini ya mewakili ungkapan simbolik atau ungkapan lambang mengenai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunduannya itu simbolnya Kanjeng Nabi. Kalau di Jawa nanti sunduannya itu dari bahan bambu atau pring-pringan. Kalau di sini pring-pringan itu nanti diartikan sebagai peparingan. Peparingan itu artinya pemberian, anugerah dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam perlambang endok abang ini adalah simbol dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Ya. Lalu artinya apa? Artinya apa sih? Kenapa kok Kanjeng Nabi itu disimbolkan dengan sunduan ini? Artinya jagat raya ini, jagat para malaikat, para ruh, jagatnya manusia, jagatnya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan bangsa lelembut, itu semuanya disanggah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau ini disimbolkan menusuk, ini ditusuk semua sampai telurnya, sampai atas itu. Terus kalau saya ngomong telur, pikirannya telur ini ya. Ini telur yang ini, ya. Jadi peparingan, Kanjeng Nabi itu peparingan dari Gusti Allah. Ya. Nah, dengan demikian ini makna yang paling ageng dari sekaten ini. Sebenarnya ada lagi nanti kayak kinang itu ya. Ya, gitu. Nah, karena itu berarti dari peristiwa ini, dari benda ini kita bisa memahami bahwa di Jawa Kanjeng Nabi itu dikonsepsikan sebagai sosok yang menyangga keutuhan semua jagat raya. Itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu ngeri loh ini, kalau ini kuliah 14 SKS ini belum tentu ada ini. Harus kuliah ke sekaten dulu. Jadi apa ini kita bisa menceritakan kayak gini nih karena memang di sekaten seperti itu. Gitu. Meskipun nanti di sekaten nggak diterangkan, ya.
itu memuliakan Kanjeng Nabi. Baik. Ya, itu jadi disunduk oleh pring-pringan itu Kanjeng Nabi Muhammad disebut sebagai peparing Gusti Allah. Nah, kemudian apa maksud dari daun pempringan? Oke. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang menyangga keutuhan, keseimbangan dan perjalanan seluruh jagat para malaikat, manusia hingga jagat tumbuh-tumbuhan, hewan dan para lelembut. Sehingga di sini semuanya dimuliakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Nah, para lelembut itu kalau di sini bukan musuh. Lelembut itu bangsa-bangsa sebelah itu kalau di sini bukan musuh. Mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan pembagian rahmatnya Kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada acara kenduren, acara tumpengan, acara macam-macam itu kalau di Jawa dulu setelah acara sisa-sisa makanan yang tidak habis, tidak dipakai dan sudah tidak dibawa pulang itu biasa dikumpulkan menjadi satu, terus dilarungkan ke sungai atau ke laut atau ditanam di belakang rumah, diniatkan sodakoh untuk bangsa lelembut, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan. Ditanam di belakang rumah untuk sodakoh untuk semut, cacing, semua makhluk-makhluk Gusti Allah. Kenapa? Karena tadi baru didoakan, dibacakan asma suci Kanjeng Nabi sehingga makanan-makanan yang dibacakan dan didoakan itu membawa berkat. Untuk manusia berkatnya dalam bentuk berkatan yang dibawa pulang, takir-takiran itu, ya. Untuk bangsa yang bukan manusia, mana berkatnya? Katanya umatnya Kanjeng Nabi, kok enggak membagikan rahmat kepada makhluk yang lainnya? Maka di Jawa seperti itu nanti. Nah, dengan demikian pemuliaan terhadap Kanjeng Nabi berkonsekuensi kepada pemuliaan seluruh makhluk-makhluk Allah yang termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.